GBN Sekali lagi, Pak. GBN Terima kasih. Kegiatan kita hari ini satu tasakuran setelah selesainya renovasi gedung F Kementerian Pertanian. Tadi bisa dilihat sudah fresh sekarang, karpet baru, dinding baru, dan juga fasilitas lainnya sudah bagus semua. Yang kedua adalah memang kita sudah diperpanjang oleh Kementerian Pertanian untuk pengelolaan tahun berikutnya dan sampai dengan tahun-tahun yang akan datang. Ini adalah raca ucap syukur kita. Maka dari itu kita tadi adalah acara potong tumpeng, terus juga mengucapkan syukur, doa dan sebagainya. Intinya itu. Yang ketiga, kita mengadakan Geraha Tamak Awarding. Geraha Awarding ini memberikan apresiasi kepada semua baik itu pengelola gedung di bawah Geraha Tamak Pusat Nusantara dan juga rekan-rekan kita semuanya atau mitra kerja kita atau vendor kita di bidang dekorasi, catering, entertainment juga yang lain-lain. Kita memberikan penghargaan itu kenapa? Kita memang harus bisa membagi bersama-sama. Kalau kami untung, mereka juga harus untung. Dan kita juga harus berkata. Tetapi juga akhir-akhir ini mungkin pernah mendengar ya namanya Ayu Puspita. Ini yang memang menjadi perhatian kita semua. Kenapa kita adakan acara seperti ini? Agar supaya apa? Menghilangkan citra itu. Kalau kita lihat Ayu Puspita ini menjadi partner kerja semua gedung lah saya kira dan banyak juga banyak. Itu perlu kita edukasi. Pembelajaran penting bagi masyarakat kalau pilih vendor, pilih gedung yang ternama. Dan vendor-vendor juga begitu. Kita harus memilih vendor yang memang betul-betul punyai kredibilitas yang tinggi. Jangan asal memilih, ya kan? Akhirnya apa? Karena milih yang murah dan akhirnya kita jerumus seperti itu. Intinya kita janganlah membeli kucing dalam karung. Segala sesuatu harus kita analisa betul, karena kalau orang punya hajatan atau menikahkan itu butuh biaya banyak. Karena butuh biaya banyak, harus hati-hati. Karena apa? Dalam pernikahan itu orang punya rasa kebanggaan, ya kan? Bangga mau menikahkan anaknya, bangga mau mengundang orang, bangga mau menyelenggarakan acara seperti yang tadi kita lihat itu tadi. Tetapi juga harus hati-hati memilih vendor. Selain bangga, kita juga apa namanya? Selain bangga, kita juga senang. Setiap menyelenggarakan pernikahan kan kita senang, undang orang, ya kan? Supaya semua orang itu juga ikut menyaksikan kegiatan kita, senang mereka itu senang. Dan yang ketiga juga pasti ada sedihnya. Sedih itu macam-macam lah, karena mengeluarkan uang dan sebagainya itu namanya dinamika dalam pernikahan. Nah itu kita ke depan harus mengantisipasi bagaimana jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu. Maka dari itu kami mengadakan apresiasi kepada para vendor ini agar supaya apa? Vendor-vendor ini menjadi pilihan yang terbaik. Bapak sendiri ini nggak sih Pak, dia ngomong soal Puspita ya Pak, pernah nggak berhubungan langsung dengan Kerjasama iya bersama gitu Pak dengan Ayu Puspita? Ya, kami ini kan manajemen ya, manajemen itu ada tatanannya, ada urut-urutannya. Jadi tatanan di dalam manajemen itu pasti ada garda terdepan, itu adalah marketing. Kedua adalah administrasi, dan ketiga adalah pelaksanaan, adalah namanya operasional. Ya, jadi itu sebagian dari belakang. Kami ini manajemen ada di belakang. Yang maju paling depan adalah para marketing, para penerima tamu dan sebagainya. Ini ada di belakang kita. Nanti akan memberikan statement. Lebih tahu mereka. Kami di belakang. Kami tidak akan melihat berhadapan dengan siapa. Kalau kami manajemen itu berhadapan dengan para manajemen juga yang lain. Mungkin dari pihak manajemen ada nggak apa langkah-langkah untuk mencegah hal itu terjadi seperti apa sih Pak? Ya tadi saya katakan ya, untuk mencegah hal yang terjadi lagi, kita harus bisa melihat, ya, kita memberikan pelajaran kepada para pengguna itu. Satu, hati-hati dalam kita melihat medsos. Medsos itu memang luar biasa, dia bisa membuat medsos seperti apa saja, apalagi sistem seperti sekarang ini, dia akan membuat seperti apapun akan bisa.
itu jangan sampai kita tertipu dari investasi. Yang kedua itu juga pameran. Pameran itu juga sedemikian. Pameran itu akan juga membuat orang itu memberikan kepercayaan pada vendor yang ikut pameran, itu juga bisa menawarkan segala sesuatu dengan harga yang murah, bersaing dengan yang lain, kualitas yang bagus. Sementara makanan-makanan itu kalau pamer bisa mendatangkan beli dari mana saja. Ya, itu yang menjadi perhatian kita. Hanya kuncinya satu, kami menghimbau kepada para pengguna gedung, para customer yang nanti akan melaksanakan pernikahan, hati-hati dalam memilih vendor. Datanglah ke gedung dulu, jangan datang ke vendor. Kalau gedung lah kepercayaan. Kalau gedung kan pasti percaya, punya rekanan yang memang sudah kualifikasi dan memenuhi syarat. Kalau mereka datang ke gedung, pasti akan diberitahukan dan akan diberikan yang terbaik. Diarahkan ya Pak ya? Diarahkan. Ibu ada tambahan terkait Ayu Puspita mencoreng nama baik WO yang sudah ibaratnya sudah terkenal, sudah berdiri lama. Pegang aja nggak apa-apa. Saya kira di sini saya sebagai direktur utama dari Geraha Group, memang beberapa gedung memang ada yang sudah kejadian memang. Ini langsung saja ke gedung D. Mas Ardi mana Mas? Mas Ardi. Boleh maju Mas? Boleh maju dikit ya. Gimana Mas? Boleh Mas, penjelasan Sedikit Mas, aja. Mas penjelasannya seperti apa kemarin? Ya, pengalaman kami sebagai pengelola gedung yang terdampak oleh adanya penipuan WO Puspita, ya ini sebenarnya. Lalu kemudian baru yang berikutnya silakan memilih vendor, tapi diutamakan bekerja sama atau rekanan dengan vendor tersebut. Ini menjamin amanah, lalu kemudian profesional, dan memang sudah vendor tersebut yang menjalin perdagangan gedung pasti sudah sekian kali tampil, sudah beberapa kali tampil di gedung tersebut. Nah, apa yang terjadi dengan Ayu Puspita? Ayu Puspita itu kebetulan di gedung kami tidak menjadi rekanan, namun demikian karena gencarnya media sosial dan lalu kemudian wedding expo dan lain-lain, maka calon pengantin itu tergiur dengan promo yang ditawarkan dari luar, dari platform-platform media sosial dan dari wedding expo tadi. Nah, lalu kemudian memilih venue-nya di tempat kami. Sampai dengan hari H ternyata seperti yang kita ketahui bersama, acara tersebut tidak berjalan. Nah, kami sebagai gedung memang terlepas dari siapapun agar acara tersebut bisa tetap berjalan, jadi cari solusi bersama. Nah, kami menyarankan kepada calon pengguna atau calon pengantin yang terdampak untuk mencoba vendor yang kami arahkan, kami referensikan. Alhamdulillah kemarin tanggal 14 sudah terjadi acara yang sifatnya recount. Jadi korban Ayu Puspita memilih vendor lain yang kami referensikan dan alhamdulillah acaranya berjalan. Nah, kemudian untuk selanjutnya kami berharap juga acara-acara calon pengantin yang merupakan korban Ayu Puspita baik di kami maupun di gedung lain yang satu grup dengan kami atau gedung lain yang luar grup kami juga mudah-mudahan bisa meniru langkah yang kita sudah ambil kemarin. Tapi DPR Bukan secara finansial tidak, tetapi ini bermasalah tentunya pada cash flow kita ya. Jadi sampai dengan H-1 bahkan di hari H yang terbayarkan kepada gedung baru sebatas DP. Nah, ini justru kerugian paling banyak dirasakan oleh calon pengantin karena calon pengantin tentunya sudah membayar full payment kepada ibu kita, namun demikian dari pihak gedung hanya menerima sebatas DP. Lalu kemudian untuk dapat bisa beracara di gedungnya, otomatis dia harus mengeluarkan ekstra lagi. Gitu. Jadi dari sisi gedung, alhamdulillah kita tidak terdampak dari sisi finansial, tetapi hanya dari sisi cash flow saja kita agak terganggu. 1, 2, 3.
saya terima kasih sekali sebagai direktur utama semua jangan pada nakal-nakal ya. Ini yang pusing. Ini nanti ada penilaian ya. Ada penilaian untuk karyawan ya. Untuk pengelola gedung tidak luput dari pimpinan ya JN. Itu anak buah ini juga harus dinilai loh nanti ya. Akan ada penilaian untuk gedung persen ya, persen. Mana yang kesan ya, mana yang lelet, mana yang tidak peduli. Saya tahu ya. Mana yang cantik, mana yang ganteng. Enggak. Enggak ada. Kita sukses bersama. Siap. Saya senang. Mungkin ada tambahan. Video ini. Yuk semua, ini ada media. Kita pertama kali dulu aja ya.